Mbak Ani. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ani? Hari ini kabarnya kurang baik sih Pak, karena banyak banget hal-hal yang harus dipikirkan untuk minggu ini. Kalau boleh tahu ada masalah apa yang bisa bikin Mbak Ani merasa kurang baik hari ini? Hari ini tuh banyak banget kurang baik dikarenakan lagi banyak banget tugas yang deadline-nya itu mepet banget Pak. Jadi itu sangat mengganggu aktivitas dan membuat saya jadi stres. Kalau boleh tahu emang ada berapa matkul sih di semester ini? Kamu semester berapa? Saya sekarang semester 6, terus kurang lebih ada 8 matkul dan sekitar 23 SKS Pak. Dan semuanya itu ada tugas? Dan semuanya itu ada tugas akhir itu banyak banget. Kalau boleh tahu itu kebanyakan tugas akhir doang atau ada tugas kayak semacam tugas-tugas kecil gitu? Banyak banget tugas akhir itu pasti di dalam satu matkul itu tuh ada tugas akhir, dan juga di tugas akhir itu tuh kita harus membuat beberapa proposal dan juga apa aja nih yang kita udah pelajari selama semester itu. Belum lagi kayak tugas-tugas kelompok lainnya itu juga sangat membuat sulit banget sih Pak untuk mengerjain hal-hal tugas seperti itu. Berarti kamu kayak kesulitan ngebagi waktu gitu kan? Buat ngerjain tugas sama hal-hal lain? Iya Pak, saya kesulitan banget untuk ngerjain tugas. Apalagi sambil saya itu kan juga ada aktivitas lain kayak seperti ikut organisasi. Itu waktunya sangat mepet banget. Kalau boleh tahu, kamu untuk sekarang ini ngebagi waktunya gimana? Antara ngerjain tugas sama organisasi sama kehidupan kamu sehari-hari? Kalau untuk membagi tugasnya saat ini sih cukup rumit ya Pak, karena saya cukup tidak terlalu paham dengan manajemen waktu saya, yang dimana itu tugas juga kan kayak dosen juga tidak terlalu menerangkan secara full. Jadi saya juga harus merangkak nih untuk mencari informasi dan membuat proposal tersebut Pak. Berarti kamu juga kesulitan ngebagi waktu juga ya antara ngerjain tugas sama hal-hal lain yang kamu kerjakan sehari-hari. Iya betul Pak, itu sulit banget untuk ngebagi tugas tersebut. Karena menurut saya hal-hal seperti membuat tugas tanpa harus dijelaskan itu sangat susah, dan kita harus otodidak juga nih dalam mengerjakan hal tersebut. Apalagi kalau misalkan dosen itu sulit untuk dihubungi seperti itu. Kalau menurut saya ya coba deh kamu bagi waktu dengan cara begini. Kamu kan kalau pagi kuliah nyebar dari jam berapa? Kalau kuliah itu tergantung sih Pak, karena kan dari jam 7 sampai jam 12. Tapi kan ada juga sampai jam 3, karena kayak ada di beberapa jam itu potong. Nah otomatis itu kalau sampai rumah ya di jalanan macet, jadi kayak nyampe rumah tuh udah capek duluan gitu loh Pak. Kalau organisasi biasanya ngambil waktu pas kapan aja tuh? Kayak misalnya ada hari tertentu atau setiap pulang kuliah ada organisasi? Biasanya kalau untuk organisasi, kalau ada acara itu setiap hari sih Pak, sampai malam juga. Nah itu yang membuat saya jadi terganggu banget untuk ngerjain tugas. Satu sisi saya harus bertanggung jawab di dalam organisasi, satu sisi saya harus bertanggung jawab saya sebagai mahasiswa seperti itu. Itu sangat membuat saya menjadi stres untuk membagi waktu tersebut. Kalau menurut pendapat saya ya, coba kamu bagi prioritas. Jadi kamu tuh dahulukan prioritas kamu. Kayak misalnya, kalau misalnya menurut kamu organisasi harus dijalankan lebih dahulu, kamu bisa jalankan organisasi terlebih dahulu. Tapi kalau emang kamu ngerasa tugas nih emang harus dikerjakan sekarang, nggak bisa ditunda lagi karena deadline sudah dekat, atau karena tugasnya lumayan rumit, kamu bisa prioritaskan tugas dengan catatan kamu harus izin dengan organisasi. Kamu nggak bisa, misalnya kamu nggak bisa ikut beberapa kegiatan terlebih dahulu karena ingin memprioritaskan tugas kamu. Nah, untuk kehidupan sehari-hari mungkin kamu bisa membagi juga ya, kayak misalnya pas hari libur dan lain-lain. Nah, mungkin pas hari libur kamu bisa datang ke organisasi buat ngeganti hari yang kamu nggak bisa datang tuh. Kan kayak misalnya kamu pas pulang kuliah kamu nggak bisa datang karena ngerjain tugas atau kamu tuh lakukan kegiatan yang lainnya. Coba kamu ganti pas hari libur, kan kamu kalau nggak salah ada libur kan, kamu tuh siap akhir pekan, kamu bisa ganti seperti itu. Iya Pak, saya juga sudah memprioritaskan sih antara organisasi sama kuliah saya, karena kan tujuan saya kuliah itu kan untuk mendapatkan gelar sarjana ya, untuk mendapatkan nilai yang bagus itu, bukan cuma hanya organisasi gitu. Apalagi nanti di dunia kerja itu kan yang dipakai kan nilai kita ya dibandingkan organisasi kita. Jadi saya lebih sering kadang suka izin sih ke pihak organisasi, tapi kayak untuk kayak PPKMB itu sangat
banyak banget kayak waktu tersurat tuh ke situ Pak. Jadi waktu saya tuh banyak banget dihabiskan ke organisasi, sedangkan tugas saya itu banyak. Jadi saya cukup rumit dan ribet gitu loh Pak untuk menangani hal tersebut. Oh, kalau menurut saya, kalau kan di organisasi kan ada beberapa ini ya, betul, bagian-bagian gitu. Ya. Pasti setiap bagian ada yang nge-handle lebih dari satu orang kan. Coba kamu minta teman kamu yang serasa masih agak longgar buat nge-handle bagian kamu terlebih dahulu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Saya sudah mencoba untuk komunikasikan dengan beberapa teman saya Pak, tapi dia juga lagi banyak tugas, jadi kayak dia sesuai sama jadwalnya aja seperti itu Pak. Kadang kan kita juga nggak bisa egois ya Pak untuk hal-hal seperti itu gitu. Kan kita udah ngambil keputusan, otomatis kita harus bertanggung jawab dengan atas keputusan kita ambil. Iya. Nah, itu jadi membuat saya merasa kayak pusing banget dengan hal-hal tersebut gitu. Sampai ada beberapa pekan itu saya sampai drop sakit karena memikirkan hal itu gitu Pak. Ini emang agak rumit ya kalau menurut saya ya. Soalnya kamu di lain sisi kamu banyak tugas, terus di lain sisi juga kamu punya tanggung jawab besar di organisasi, terus kamu juga harus ngebagi waktu dengan kehidupan kamu sehari-hari. Betul Pak. Kalau pendapat saya, mungkin kamu bisa mengerjakan tugas saat sambil kamu tuh dalam organisasi. Jadi saat kamu misalnya sedang rapat, kamu bisa menyicil tugas kamu. Kayak misalnya sambil menunggu rapat nih, kan pasti ada jeda waktu ya antara selesai kuliah sampai mulai rapat. Kamu bisa membagi waktu, kayak misalnya kamu nyicil tugas seperti itu. Terus kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, kamu bisa tuh kayak misalnya siangnya kamu bisa ngerjain tugas, terus sore kamu bisa ngerjain apa yang kamu ingin lakukan di hari itu. Terus untuk malamnya kamu sebelum tidur bisa nyicil tugas kamu beberapa tugas lah, supaya kamu nggak terlalu terbebani sama tugas-tugas yang banyak itu. Tapi kalau menurut saya soal organisasi itu emang agak harus dikurangin, soalnya kan kamu juga udah semester akhir ya. Emang udah saatnya kamu lebih fokus ke tugas. Juga banyak kan nanti, belum lagi nanti kamu semester depan kalau misalnya kamu tetap ikut organisasi, kamu kemungkinan bakal kesulitan pas membuat proposal apalagi skripsi nanti. Iya maka dari itu Pak, itu Pak saya juga sekarang itu mau memprioritaskan apa yang mau saya jalankan. Jadi kayak untuk kuliah saya itu tidak sebuah sia-sia. Apalagi ketika IPK saya turun, itu tuh sangat saya buat saya down. Di mana tuh orang tua kayak nggak mau gitu kalau ngeliat anaknya IPK-nya turun, karena ada dasarnya kita di sekolah kan itu kan untuk mendapatkan nilai hasil yang terbaik ya Pak. Kalau misalkan salah satu kegiatan yang buat kita nilai jadi turun, itu kan pasti buat kita juga jadi sedih gitu Pak. Dan permasalahan juga kayak semester kemarin juga itu kayak IPK saya juga turun sih Pak, karena organisasi juga. Nah itu seperti yang tadi saya bilang, mungkin kalau menurut saya kamu terlalu memprioritaskan organisasi dibandingkan apa yang kewajiban kamu masuk kuliah ini. Apalagi sampai tadi seperti yang kamu bilang IPK kamu turun. Jadi kalau menurut saya kamu coba kurangin atau mulai berhenti ikut organisasi, soalnya kan kamu juga udah semester akhir. Saya rasa juga udah cukup buat organisasi, soalnya udah semester 6 juga. Supaya kamu bisa lebih fokus nih sama tugas-tugas kamu, sama IP kamu. Kan kalau misalnya kamu ikut organisasi tapi IP kamu turun, kan kayak buat apa gitu kan. Meskipun kamu dapat nilai di organisasi, tapi kalau misalnya IP kamu turun, kamu mau nggak mau ntar kalau misalnya ada matkul yang ulang, kamu bakal telat lulus. Iya makanya itu Pak, saya juga pengen bilang juga nih sama ketua organisasi tersebut, bahwasanya saya pengen keluar dan saya pengen melanjutkan kuliah saya gitu, tugas-tugas saya, supaya apa? Supaya kayak orang tua saya tuh tidak lagi berkecil hati kepada saya, tidak lagi marah kepada saya. Itu sangat menjadi beban dalam hidup saya gitu Pak. Nah iya, kalau menurut saya kamu bisa ngambil keputusan tersebut, soalnya mengingat kamu udah semester akhir, terus kamu juga mempunyai prioritas sama tekanan dari orang tua buat punya nilai tinggi. Itu juga kan juga bakal penting setelah kamu lulus nanti kan, kalau misalnya kamu punya nilai bagus, terus juga IP kamu tinggi, jadinya kamu nggak ngerasa pas lulus nanti rasa terbebani, nggak kesulitan karena tadi itu kamu kurang IP-nya kurang lah, yang lain-lain.
Jadi menurut saya kamu bisa izin atau enggak sendiri, kalau kamu tidak diizinkan keluar, kamu bisa minta off terlebih dahulu sama ketua organisasi untuk fokus mengerjakan tugas dan untuk membagi waktu dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya juga udah bilang ingin cuti dari organisasi juga sih Kak, karena kan menurut saya sudah cukup gitu dari semester 1 sampai semester 6 saya ikuti organisasi, jadi nggak seharusnya gitu sampai lulus pun saya tetap mengikuti organisasi, karena kan itu juga saya harus mempersiapkan saya gitu, dari saya seperti kayak nanti saya harus magang, saya harus PPL gitu, jadi kan itu hal yang membuat saya jadi terbebani akan hal-hal organisasi tersebut Kak. Nah itu tadi udah kita bahas kan, kamu emang harus mulai mengurangi atau bahkan stop dengan kegiatan organisasi kamu. Jadi kamu bisa lebih fokus terhadap tugas kamu, terus lebih fokus terhadap nilai kamu supaya nilai IP kamu nggak turun lagi semester ini. Terus juga untuk mencegah kamu ngulang matkul, soalnya kalau kamu ngulang matkul itu kan kamu mau nggak mau harus nunggu 2 semester. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya kamu semester 6 ini ngulang, kamu baru bisa mulai lagi semester 8 nanti. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya keputusan kamu udah cukup baik kalau misalnya emang pengen stop organisasi. Cuman perlu diingat lagi ya, ini bukan solusi tetap. Jadi kamu kalau misalnya emang masih bisa, setelah kamu tugas-tugas selesai, kamu masih bisa tetap berhubungan dengan organisasi kamu. Jangan sampai kamu meskipun kamu stop organisasi tapi kamu nggak datang lagi, jangan seperti itu. Jadi kamu harus bisa terkadang datanglah ke organisasi yang kamu ampuh itu. Ya saya juga agak terbebani juga sih Kak dengan dengan hal seperti organisasi itu yang membuat saya kayak aduh kenapa ya saya harus banyak ikut organisasi gitu. Jadi kayak rasa dalam diri saya tuh kayak lebih ke refresh lagi ke masa itu Kak, yang membuat saya kayak aduh andai waktu bisa pulang gitu, saya nggak akan mengikuti kayak banyak aktivitas gitu yang mengganggu banyak pikiran saya. Kalau menurut saya ya, itu kalau kamu ikut organisasi sebenarnya penting juga buat relasi kamu ke depannya. Cuman kan kalau nyampe semester akhir begini kan kamu juga yang repot kan. Emang agak disayangkan kamu ikut organisasi sampai sekarang ini. Mungkin emang harusnya tuh kamu stop di organisasi itu sampai semester 4 atau semester 5. Emang normalnya seperti itu. Kalau emang nyampe semester 6 ini kamu pasti seperti yang kamu terasakan sekarang nih, kamu bakal kesulitan ngebagi waktu buat ngerjain tugas. Kan apalagi semester sekarang hampir semua matkul ada tugas kan. Seperti itu. Jadinya kalau buat ikut organisasi sampai sekarang itu emang nggak terlalu nggak bisa dinormalisasikan lah. Soalnya kamu emang harus fokus ke tugas sama nilai kamu. Apalagi semester sekarang tuh semester penting loh. Ntar kamu semester sekarang tuh ada yang matkul buat bikin skripsi, terus membentuk proposal, seperti itu kan penting banget kan. Seperti itu sih. Jadi kamu coba seperti yang tadi bilang, kurangi atau stop ikut organisasi. Cuman jangan sampai kamu putus hubungan sama organisasi kamu itu, seperti itu. Iya makanya dari itu Pak, kadang saya juga mikir ketika saya sedang mengerjakan tugas gitu Pak, terus saya tiba-tiba saya ingat gimana saya baru masuk kuliah dan saya juga lebih sibuk organisasi, dan juga itu membuat nilai saya tuh jadi down banget, nilai saya jadi turun. Nah itu sangat kayak pas di semester sekarang itu saya membuat saya jadi trigger dengan nilai saya turun, dan ditambah lagi tugas akhir saya banyak banget, itu saya cukup ketinggalan sih ya untuk hal-hal seperti itu Kak. Coba sebelumnya kamu biasanya nih kalau ngerjain tugas itu kapan sih? Kayak apa, sebelum deadline atau jauh sebelum deadline kamu udah ngerjain? Biasanya saya ngerjain tugas itu mepet deadline Pak, dikarenakan itu waktu saya udah habis keluarga organisasi. Jadi kayak saya mau ngerjain tugas nih Pak, terus ada organisasi, jadi kayak saya udah terlena gitu loh Pak, oh masih lama. Jadi pas udah waktunya udah deket, ya saya jadinya udah masuk ke dalam fase zona nyaman. Jadi kayak pas udah mau dekat baru saya buru-buru seperti itu. Berarti kamu lebih ke ngerjain saat mepet baru kamu bisa ngerjain gitu. Karena juga kan
kurang fokus juga ya Pak, karena saya organisasi sambil ke kelas juga. Kayak saya lagi kelas nih, terus teman saya kayak tiba-tiba terus mengadakan organisasi, itu tuh jadi fokus saya tuh jadi buyar gitu loh Pak, jadi kayak nggak tertuju gitu, jadi kayak fokus saya tuh jadi banyak bercabang, jadi saya nggak bisa untuk fokus ke dalam satu hal tersebut. Nah itu kalau yang saya baca dari keadaan kamu itu, kamu kayak ngerjain tugas itu terlalu mepet, itu sebenarnya emang bad habit lah. Iya. Itu emang kebiasaan buruk. Nah, kamu bisa ngerubahnya nih, kayak misalnya saat kamu menerima tugas, coba kamu langsung cari tahu tugasnya seperti apa, terus mekanisme tugasnya seperti apa, supaya kamu saat ngerjain tuh nggak pas ini banget, pas deadline banget. Jadi kamu udah bisa nyicil, kayak entah mulai mencari materi atau mulai ngerangkum-rangkum seperti itu. Jadi pas emang udah saat mepet, kamu tinggal kayak eksekusi akhir aja, nggak perlu dari awal lagi, nggak perlu nyari materi di akhir-akhir juga, nggak perlu rangkum-rangkum materi di akhir juga. Jadi kamu bisa kayak dari awal nih pas nerima tugas, kamu udah ngerasa nih, kamu mikirin, oh saya pengen tugasnya ntar seperti ini, terus nanti saya ngerangkumnya ininya aja, seperti itu. Jadi nggak semuanya kamu lakukan di akhir. Jadi ada yang kamu lakukan di awal, tapi kalau misalnya emang kamu nggak bisa nyelesain di awal juga, kamu bisa nyelesain di akhir, seperti itu. Iya Pak, itu salah satu emang bad habit saya banget sih, karena saya terlalu menyepelekan akan tugas. Nah, mungkin untuk di semester depan saya akan mengevaluasi diri saya, sehingga kalau misalnya ada tugas saya langsung buru-buru kerjain, seperti itu. Karena itu kan pasti bakal mengganggu banget ya untuk dipikir di selanjutnya gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu tuh itu sangat mengganggu banget gitu Pak. Kayak ya bisa jadi saya langsung jadi tiba-tiba stres, jadi sakit juga, ya kan, itu sangat mengganggu sih Pak menurut saya. Nah, jadi kamu kayak tadi seperti saya bilang, kamu bisa kayak dari awal nyicil, terus sampai akhir dicicil sampai akhir, atau kamu bisa ngerjain langsung di awal. Setelah kamu nerima, bisa langsung kamu kerjain. Anggaplah tugas kamu ini deadline-nya udah deket, saat kamu terima deadline udah deket, jadi kamu termotivasi juga buat ngerjain sekarang. Itu pemilihan kamu aja, nanti kamu pengen seperti apa, asalkan jangan kamu biasakan ngerjain tugas di akhir-akhir. Itu emang kebiasaan buruk banget. Jadi kamu bisa tadi seperti yang saya bilang, ngerjain nyicil dari awal sampai akhir, atau kamu bisa nge-push di awal banget supaya di akhir kamu nih nggak terlalu terbebani. Iya Pak, saya kan juga kan mau ngerjain di awal ya Pak, tapi tuh saya bingung Pak, udah ngerjain tuh kayak gimana, karena kan di dalam itu kan harus ada by step-nya, yang dimana tuh kayak dosen pun gak kayak langsung menjelaskan nih bagaimana sisi akhirnya tuh seperti apa, tapi dia tuh pengen kayak step by step-nya itu. Belum lagi ditambah kayak minjem informasi dari dosen, terus dari PJ-nya pun itu sulit banget untuk ngasih informasi gitu loh, yang dimana teman-teman juga ya udah pada sibuk banget sama dunianya masing-masing, sehingga kayak pada slow respon semua, seperti itu Pak. Nah, kalau seperti itu, kamu bisa lebih inisiatif, kayak saat di luar jam matkul kamu bisa ngehubungin dosen. Tapi emang kadang ada ya dosen yang nggak mau dihubungin saat di luar jam matkul ya. Kamu bisa setelah matkul selesai, kamu bisa hubungin dosen terlebih dahulu, kayak kamu pengen konsultasi nih soal tugas ini, saya pengen tahu mekanismenya seperti apa, terus step by stepnya seperti apa, seperti itu. Kan kalau misalnya kamu punya informasi terlebih dahulu, kamu juga bisa ngebantu teman-teman kamu juga kan. Iya. Supaya teman-teman kamu nggak terlalu try hard lah buat kamu tuh ngerjain tugas-tugasnya dia. Tapi kamu utamakan diri kamu terlebih dahulu. Kamu harus nge-push diri kamu supaya ini tugas bisa selesai seperti yang saya inginkan. Mau itu kamu cicil dari awal sampai akhir, atau kamu bener-bener push di awal, seperti itu. Iya. Saya pengennya juga seperti itu Pak, tapi kadang dosennya juga tidak bisa dihubungi Pak. Jadi kayak membuat saya itu salah satu yang jadi hambatan saya untuk mengerjakan tugas. Jadi apa ya? Jadi pressure banget sih buat saya, kayak tekanan pressure dari organisasi, pressure dalam mengerjakan tugas, itu tuh jadi kayak membuat semua kumpulan jadi kayak membuat saya stres gitu loh Pak. Kalau misalnya emang dosen nggak bisa dihubungi ya, coba kamu setiap matkul itu kamu tanyakan nih, kan biasanya kalau setiap akhir matkul itu ada sesi tanya jawab. Coba kamu tanyakan nih pas sesi tanya jawab itu mekanisme tugasnya seperti apa,
seperti itu, daripada kayak misalnya kan biasanya emang gak ada yang mau nanya apa-apa, coba kamu bisa tuh nanya kayak gimana sih tugasnya, terus cara mekanisme seperti apa, step by step seperti apa, seperti itu. Iya, saya juga sih maksudnya pengen nanya seperti itu, tapi kadang ada beberapa dosen tuh kayak jam matkulnya belum selesai aja, tapi itu dia udah pergi Pak. Nah itu tuh sangat sangat apa ya? Menurut saya hal tersebut tuh kayak mengganggu sebagai mahasiswa juga sih. Jadi mahasiswa yang menerima dampak negatif tersebut gitu. Jadi kayak PJ-nya pun tidak ada inisiatif untuk menanyakan ke dosen. Jadi kayak jadi serba salah sih Pak sebenarnya. Kalau begitu kan jadi kayak lebih inisiatif aja ya. Kalau misalnya emang PJ-nya nggak mau atau nggak bisa ngehubungin dosen, kamu bisa terlebih dahulu nih. Jadi sebelum dosen itu keluar, kamu kayak nyamperin dia nih, datang ke dia, nanyain soal mekanisme tugas seperti itu. Jadi yang lebih ke inisiatif kamu, kayak lebih ke keinginan kamu aja. Kamu pengen ngerjain tugas ini secepat mungkin seperti itu sih. Daripada kayak kamu nunda-nunda kan, terus akhirnya tugas malah numpuk, akhirnya bingung pengen ngerjain yang mana dulu. Iya makanya itu sih, itu salah satu jadi faktor utamanya juga. Tapi kayak satu sisi lain ada juga kayak tugas kelompok, terus juga ada kayak tugas individu kayak setiap pertemuan. Pasti tuh setiap pertemuan ada aja tugas Pak. Jadi mana kayak kita tuh terfokusnya ya udah tiap pertemuan tugas. Jadi tugas besarnya itu tuh kadang nggak Lupakan. Iya. Kalau buat tugas yang harian gitu ya, mungkin itu kayak biasanya kayak buat ini kan, namun tuh kayak pertemuan hari ini tuh hasilnya seperti apa atau rangkuman hari itulah. Nah untuk hari itu mungkin kamu bisa saat dosen menjelaskan, kamu udah mulai tuh ngerangkum apa yang udah dijelaskan sama dosennya supaya tugas harian kamu tuh nggak menumpuk. Kan biasanya kalau tugas harian itu deadline-nya nyampe kapan sih kalau boleh tahu? Kalau tugas harian itu biasanya deadline itu cuma 2 hari Pak. Sehari deh. Kayak misalkan hari ini nih hari Rabu, terus dikumpulnya itu hari Kamis, kayak Rabu jam 10. Iya. Udah Kamis jam 10. 24 jam. Iya, 24 jam. Nah ya berarti seperti yang saya bilang, jadinya saat kamu menerima tugas, terus dosen udah selesai ngejelasin, kamu langsung ngerangkum nih apa yang diminta sama dosen seperti apa, langsung kamu buat tuh supaya nggak menumpuk. Kalau misalnya menumpuk, kalau sih ada 2 matkul ya satu hari ya. Kalau nyampe 2 matkul itu ada 2 hari tugas kan kamu juga yang kerepotan kan seperti itu sih. Jadi kamu bisa setelah selesai matkul bisa langsung kamu selesaikan. Iya sih Pak, saya juga pengennya kayak gitu. Tapi kayak ada satu sisi lain yang dimana itu tuh kayak ada tugas kelompok juga, dimana kayak kita tuh harus datang ke sekolah dan kita juga harus kayak observasi, dan bagi kita observasi kita lewat evaluasi. Nah itu tuh kayak buat bikin waktu banget Pak. Kalau untuk tugas kelompok itu ya, saya ngerasa tuh mungkin bisa dilakukan saat setelah jam perkuliahan selesai. Jadi kan kalau misalnya jam perkuliahan selesai itu, kamu pasti ngumpul sama teman-teman dulu kan. Nah dibandingkan kamu ngumpul terus nongkrong-nongkrong gitu, kamu bisa tuh langsung kayak menyicil tugas kelompoknya kamu. Atau kalau misalnya mau ada observasi, kamu tentuin kamu observasi di mana, seperti itu. Terus kalau misalnya buat tugas harian sama tugas kelompok ini kan kadang nggak bersinambungan ya. Kadang kamu ada tugas harian terus ada janji tugas kelompok juga. Nah kamu bisa tuh saat tugas kelompok kamu janjian juga sama teman kamu buat bikin tugas harian seperti itu. Iya, kadang kayak ada beberapa kelompok tuh kayak anggotanya nggak hadir, kayak nggak lengkap, dan itu tuh sangat jadi PR banget Pak untuk ngasih tahu ke mereka yang kayak tiba-tiba pulang duluan, dan tiba-tiba dia nggak masuk gitu. Terus ada juga kayak namanya kan beban kelompok juga jatuhnya seperti itu. Nah kita harus memikirkan tugas individu, terus tugas kelompok, terus sama tugas aktif itu sangat kayak membantu, ruwet banget sih Pak jadinya. Jadi ruwet banget, jadi kayak stres banget gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya ada yang nggak berkontribusi ya pas tugas kelompok. Saya membagikan pengalaman saya. Kalau waktu saya kuliah dulu itu tuh, kalau ada yang nggak berkontribusi, coba kamu mintain biaya aja. Nih, kamu mending bayar aja sini biar nama kamu tetap ada. Atau kalau misalnya kamu nggak mau seperti itu, kamu bisa kayak mengancamnya dengan cara mencoret namanya, atau dilaporin ke dosen
keadaannya seperti apa, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak si mahasiswa tersebut itu nggak kebiasaan kayak misalnya harus janjian tugas kelompok dia malah pulang duluan, seperti itu sih. Iya sih Pak ya, harus Lebih kayak gitu. lebih ke pemilihan kamu aja, kamu mau yang mana tuh? Ya itu kan salah satu ide bisnis juga. Iya, iya. Ide bisnis Pak ya, salah satunya ya. Bisa sih saya gunakan juga sebagai salah satu opsi. Jadi walaupun dia nggak ikut kerja kelompok kan kita juga tetap punya cuan ya Pak. Iya, daripada kamu ngerjain sendirian terus kayak misalnya teman kamu nggak ngerjain tapi dapat nilai kan mending Iya. seperti itu, atau nggak ancam aja nih kamu nama saya coret nih Iya. nggak ikut apa-apaan, atau kalau nggak mau dicoret sini bayar berapa gitu. Ini kayak gitu Pak ya. Iya, daripada kamu ngerjain sendiri nggak dapat apa-apaan, coba. Iya, sebenarnya bisa sih ini ide salah satu peluang ide bisnis yang harus dilakukan. Kalau 5 orang, 1 orang 50.000 ya? Iya, Lumayan berapa ya? tuh? Iya, bisa betul beli kopi dulu. Satu kelompok. Iya. Kalau 5 kelompok, aduh, udah sejuta pemasukan. Bener Seperti sih, itu Bang, aja bisa. sih kalau menurut saya. Oke, bisa sih, bisa ya Bang. Jadi kamu nggak sebenarnya kamu nggak perlu terlalu ambil pusing kalau misalnya ada yang kayak nggak mau kontribusi seperti itu. Nah. Jadinya kamu lebih leluasa aja buat ngerjain tugas kamu, terus lebih punya kontrol terhadap teman-teman kamu yang nggak mau berkontribusi seperti itu. Iya sih, Kak. Saya juga pengen menerapkan sistem seperti itu gitu loh. Kayak saya nggak mau banget nih kayak mereka cuman kayak jadi beban kelompok kayak downfall banget gitu loh Pak. Iya, betul. Iya, aduh. Jadi kalau menurut saya ya gitu. Jadi kamu coba bisa ancam atau enggak ajak dia bernegosiasi seperti itu. Daripada kamu sakit hati sendiri terus kayak nggak dapat apa-apaan, mending seperti itu sih. Iya sih Bang, bisa sih itu salah satu hal yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sarankan membantu sih ya. Daripada kamu ngerasa Pusing terbebani, pusing, iya kan? Iya, seenggaknya kalau pusing kan megang uang ya Pak ya. Iya, seenggaknya pusing banyak uang, punya duit. Ada duit nggak pusing. Seperti itu. Jadinya kalau emang kamu masih ada kesulitan, kamu bisa datang lagi ke saya. Kalau misalnya emang kamu kesulitan nih buat keluar dari organisasi, kamu bisa datang lagi ke saya. Kayak saya ntar bisa bikin rekomendasi supaya kamu bukan diizinkan, kayak bisa diberi waktu luang supaya off dari organisasi terlebih dahulu karena harus memprioritaskan tugas-tugas saya seperti itu. Jadi kalau misalnya emang ada kesulitan lagi, kamu bisa datang lagi ke saya buat tambahan lah atau kelanjutan dari sisi konseling ini ya. Untuk hal-hal seperti ini Pak, kalau ke saya kan saya pasti akan melanjutkan sesi pertemuan berikutnya dong sama Bapak. Iya. Akan harus jadi juga saya kayak harus meluangkan waktu saya nih Pak, gimana caranya biar kayak saya bisa bertemu dengan Bapak dan juga dari pihak organisasi mau nih bilang ke ketuanya untuk bisa memberikan waktu luang kepada saya gitu, agar saya tidak terlena dengan tugas-tugas saya gitu. Saya juga nggak mau Pak kalau misalkan kayak lulus belakangan, teman-teman saya udah pada lulus tapi saya belum, itu sangat mengganggu saya banget sih Pak. Nah iya, jadi saat kamu keluar, nanti izin keluar untuk dari organisasi, kamu bisa menerapkan, maksud tadi yang alasan kamu tadi itu takut telat lulus atau takut IP kamu turun lagi, terus takut tugas-tugas terabaikan seperti itu. Pasti ketua kamu juga bakal memahami lah keadaan kamu seperti apa, seperti itu sih. Tapi terkadang walaupun ketua sudah memahami nih Pak ya, tapi ada beberapa kayak divisi-divisi itu tuh kayak jadi julid gitu loh Pak. Jadi kayak nggak mau, bahwasannya nggak mau saya keluar gitu loh, ketika itu saya ditahan banget. Itu kayak yang membuat saya kayak aduh kenapa sih harus kayak gini gitu. Jadi saya juga harus punya tujuan hidup. Kalau itu ya balik lagi ke kamu harus memprioritaskan apa yang pengen kamu capai terlebih dahulu. Kan kalau misalnya pandangan orang kan kamu itu kayak selama kamu masih punya prioritas kamu sendiri, ya kenapa enggak, daripada prioritas kamunya ini terabaikan kan, mending kayak kamu dijulitin aja lah daripada kamu telat lulus atau IP kamu turun lagi, seperti itu sih kalau menurut saya. Mending tutup mata aja Pak. Tutup mata aja, iya. Jangan, udahlah nggak usah peduli sama kata orang. Orang itu nggak bakal ngasih kita makan, nggak ngebiayain kita kuliah. Iya. Mending aja kita tutup mata dengan untuk mereka yang ngomongin kita, gitu, mereka yang ngejulitin kita. Gitu. Iya, betul. Kita harus fokus sama tujuan kita sih. Jangan terlalu peduli apa kata orang sih. Iya.
Karena saya tuh orangnya people pleaser banget gitu loh Pak. kayak aduh people pleaser banget nih, kayak nggak bisa gitu loh kalau nggak nerima ajakan orang gitu kan. Kayak ayo aja gitu. Nah kan. itu sebenarnya itu lebih ke nggak enakan juga kan. Iya, Kayak aduh nggak enak aduh nggak banget. enak banget nih, kayak ninggalin organisasi, terus aduh nggak enak banget nih kalau diajak nongkrong nggak ikut, seperti itu kan. Kayak aduh Pak, tinggi banget ya people pleaser saya Pak. Sebenarnya itu kayak emang udah kebiasaan orang Indonesia sih seperti Iya. itu. Emang udah hal normal, kayak kita nggak enak nih sama teman kita nggak bisa datang, atau nggak enak nih kita keluar organisasi sendirian nggak ngajak-ngajak. Makanya, itu dia Pak. Itu salah satu bad habit juga sih, karena gak semua orang itu harus di people pleaser ini. Jadi menurut saya Tadi Tadi kamu bisa- jadi Jadi- tutup aja ini masukan dari kamu. iya, jadinya seperti itu sih masukan-masukan saya. Semoga masukan saya ini bisa ngebantu kamu buat ngebagi waktu, terus tadi menyelesaikan tugas-tugas kamu, terus ngebantu kamu dalam organisasi juga, seperti itu. Ya, untuk masukan-masukan dari Bapak itu sangat banget membantu saya dan bisa saya menunjukkan untuk prioritas saya itu seperti apa. Jadi terima kasih banget untuk sesi konseling hari ini. Mungkin untuk selanjutnya apakah ada sesi pertemuannya yang dimana saya bisa melanjutkan tugas saya tanpa harus melibatkan organisasi seperti itu Pak. Untuk pertemuan selanjutnya itu mungkin bisa dijadwalkan kalau misalnya kamu butuh, kalau misalnya kamu tetap kesulitan membagi waktu dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya emang udah nggak ada, berarti kamu udah berhasil menyelesaikan tugas-tugas kamu, seperti itu aja sih. Jadi kalau misalnya emang kamu udah nggak ada ngerasa kesulitan, kamu udah nggak perlu pertemuan lagi aja. Oke, Seperti itu. Oke, terima kasih Iya, ya Pak. iya. Terima kasih ya Pak. Selamat siang, Iya, Mbak selamat Ani. siang Pak.